Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi ada di MT Haryono lagi nih, di Wisma Indo Mobil 1 Jalan MT Haryono, Kafling 8, lantai dasar. Sekarang gue mau nge-review apa sih? Pokoknya yang pasti gue lagi mau nge-review mobil yang menurut gue buat keluarga Indonesia yang bahagia. Ini yang paling pasti. Check this out. Nih guys ya, ada sedikit, nggak sedikit sih, banyak lah sebenarnya. Ini bukan bocoran juga, tapi mungkin teman-teman juga udah tahu. Kalau kita beli mobil, pastinya kita cari yang paling worth it. Menurut gua untuk kisaran mobil, ya middle lah ya, menengah lah ya. Untuk keluarga Indonesia, keluarga Malaysia juga boleh kalau mau beli. Terutama kayak gua nih, gua kan udah punya keluarga. Gua pikir kalau gua beli mobil keluarga yang paling worth it itu mobil apa ya? Yang secara budget juga menurut gue cukup value for money, fiturnya banyak, dan kalau dibanding-bandingin juga nggak kalah sama yang lain. Ini nih yang paling pas menurut gue. XL7 Beta 2023. Ini dia unitnya. Kita mau review. Kita ngomongin harganya dulu ya, men. Iya dong. Karena harga, keluarga adalah segalanya. Tapi harga penting buat keluarga. Nah, harganya untuk sekarang nih, di angka 282.600.000. Itu kita OTR plat B ya, plat B dan sekitarnya. Ya maksudnya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya men, betul ya. Tapi belum dipotong cashback. Cashbacknya juga, emang udah ada cashback belum sih? Ini unit 2023 nih yang terbaru ya. Om, ada cashbacknya om? Ada dong. Nah kalau udah suara itu yang ngomong tuh biasanya suka dar cashbacknya lumayan gede, nanti kita kepoin aja. Harganya 282, belum dipotong cashback. Menurut gua sih bisa walaupun ini mobil baru nih 2023 yang terbaru, bisa lah kali kepala dua lebih gitu, gampang lah itu bisa diatur. Jadi harganya menurut gue jadi value for money nih. Dan kita cek dulu unit 2023 ada perubahan atau enggak. Nah untuk headlampnya dia sudah pakai LED nih guys, jadi udah yang kekinian banget, udah putih-putihan sama kayak warna mobilnya putih. Terus dia multi reflektor gitu, ada di ARL-nya. Menurut gua sih tampilannya maco lah gitu. Terus pakai housing krum-kruman gitu, bagus. Nyambung ke tengah krum-krumannya, di bagian grillnya sini ada logo Suzuki besar. Gagah nggak menurut lo? Karena menurut gua nih kenapa gue pilih sekarang gua review yang warna putih, ini kelihatan banget gradasinya tuh, hitam, putih, cakep menurut gua. Bagian bawah ada fog lamp dengan housing yang lumayan besar, menunjukkan bahwa memang dia adalah SUV. Kalau SUV itu biasanya housingnya gede-gede, dibikin lebih nonjol lah, bagus-bagus lah menurut gua. Jadi kelihatannya lebih galak gitu. Bagian bawah kayak ada front bumper gitu ya, cakep ya. Nah, ini engine-nya nih guys, dia 1500 cc. Untuk detailnya ada di sini. Nah, terus menurut gue juga udah lumayan rapi ya, ke dalamnya sudah dicat, terus ada peredamnya juga, jadi teriakan-teriakan mesin tuh dari dalam nggak kedengeran sampai luar, jadi mobilnya tetap lebih kedengeran senyap lah gitu, bagus. Nih guys, kita ada di bagian samping nih dari XL7 Beta. Ntar dulu, banyak yang nanya, bang kenapa lu reviewnya yang Beta, padahal tuh bukan tipe tertinggi. Ini gue kasih tahu nih sama lo, tadi kan gue bilang gue mau nge-review unit yang menurut gue paling value for money, paling worth it. Nah, karena gini guys, kenapa gue bilang ini paling value for money? Karena sebelum beli mobil, biasanya terutama kalau bawa-bawa nih, karena dia nyari duit ya, dia akan coba timbang-timbang nih, harga segini dapat ini segini gitu. Nah, paling menurut gue untuk kelas XL7 ini yang paling worth it. Karena perbedaannya sama yang tipe di atasnya, yang which is lebih mahal, cuman beda apanya men? Spoiler sama spion tengah, yang bisa ngerekam itu kayak dashcam. Yang menurut gua ya itu penting sih sebenarnya ya, buat keselamatan juga, buat kita jaga-jaga juga keamanan. Tapi kan kalau di compare sama harga, kayaknya gue sih masih prefer yang inilah, lebih value for money harganya, bagus, dan kayaknya fiturnya juga udah cukup bagus gitu, hampir sama yang di atasnya, beda dikit-dikit aja. Ke kaki-kaki dulu nih, kaki-kakinya dia pakai ukuran yang mana 195/60, ringnya ring 16 tuh, ringnya udah ring 16. Velgnya juga desainnya udah sama kayak yang paling mahal ya, two-tone polish gitu ya. Terus pakai cakram gitu, jadi secara pengereman juga bagus. Nah ini ada apa namanya, overfender yang lumayan gede. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa dia adalah SUV gitu, mobil yang gagah.
Gagak ya. Ini ada VVT di sini. Nah, ini kayak gini-gini nih. Sebenarnya yang bikin dia, yang menjelaskan karakter dia adalah sebagai SUV gitu. Karena kalau di R3 ya, walaupun sama-sama mobil keluarga, tapi nggak ada begitunya karena didesain untuk jadi MPV aja gitu, nggak SUV. Walaupun sebenarnya kalau gua tanya fungsinya apa, men? Estetika. Oh, estetika. Ada, berarti fungsinya tetap ada. Estetika. Kalau ada yang bilang, apa nih nggak ada fungsinya kok? Ada dong estetika. Keindahan tuh jadi fungsi juga sebenarnya. Gitu kan ya? Gitu kan ya? Bener ya? Nah ini spionnya sudah elektrik pastinya, sudah electric detectable juga. Warna body, terus ada lampu seinnya juga. Terus ke bagian atas ini, nah ini adalah yang apa ya? Yang jadi identitas bahwa sebuah mobil adalah SUV, yaitu adalah roof rail yang bisa ditambahin roof rack, atau kalau lo punya duit lebih lo bisa beli roof box, atau duit lo lebih banyak lagi lo bisa bikin rooftop di rumah lo buat bikin kafe. Bagus ya, gagah gitu. Cuman sayangnya memang belum ditambahin sama talang air nih. Cuma kalau talang air nanti minta aja sama Om Sandi, karena buat begituan mah yang kecil-kecil begini mah gampang lah, tinggal minta aja, gampang. Ini ada handle pintunya sudah pakai chrome, ada apanya smart entry juga nih, tinggal pencet-pencet aja. Jadi karena kuncinya sudah keyless, sekarang kan udah nggak zaman yang tuh udah nggak zaman yang gitu-gitu. Jadi tinggal pencet-pencet aja nih. Jadi kuncinya bisa tetap stay di dalam kantong atau di dalam tas. Jadi lebih apa ya, lebih elegan gitu. Polos, nggak ada side body molding dan lain-lain, tapi ada nyambung tuh dari over fender depan ke belakang nih. Hitam-hitamannya, terus di bagian bawahnya ada silver gitu. Cakep sih. Ini juga ada over fender lumayan gede juga. Untuk pengereman di bagian belakang nih masih pakai tromol aja. Sekarang kita ke bagian belakang. Sono no, belakangnya di sono. Ini dia bagian belakangnya. Tapi sebelum kita kesini nih, yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya, di follow juga akun medsos kita nih, yang komentar tuh kadang banyak dan pertanyaannya lucu-lucu sih. Nah, di sini nih perbedaannya nih sama yang paling tingginya nggak ada ini nih. Tadi gue bilang nggak ada spoiler belakang, tapi nggak ada masalah lah. Ada juga orang yang nggak suka pakai spoiler belakang. Jadi kalau lo beli beta pun menurut gue masih sangat-sangat cukup. Tapi kalau mau ditambahin juga bisa ya, men? Bisa dong. Aman itu mah. Ada high mount stop lamp, ada washer, kacanya juga sudah pakai defogger. Terus ini wiper. Nah, stop lampnya dia juga sudah pakai LED bar gitu, jadi sudah sama seperti yang paling mahal. Jadi menurut gue secara estetika ini sudah sangat-sangat bagus lah gitu, cukup gitu. Tidak perlu beli yang terlalu mahal karena mungkin dianggap berlebihan. Beli yang sedang-sedang saja juga sedang. Nah ini ada tambahan garnish chrome nih, logo Suzuki besar di sini. Ada kamera parkir XL7 karena dia varian beta, jadi emang nggak ditulisin beta ya. Iya, karena punya beta. Terus ini ada mata kucing kiri dan kanan, sensor parkir. Ini ada bumper belakang aja, bukan diffuser ya. Knalpot bagian kanan, sini ada ban serepnya di bagian sini. Jadi kalau lu masih ada yang bingung di mana naruh ban serepnya, di situ. Dan harus dibawa ya, ban serep itu jangan taruh di rumah. Tapi ada loh, gue pernah nemuin ban serep ditaruh di rumah aja katanya, biar nggak cepat rusak. Aneh sekali. Ini bagasinya tuh biar kelihatan. Nah, ini ada penyimpanannya. Sebenarnya sih buat dongkrak sini dan lain-lain jadi lebih rapi ya. Dan yang gue suka nih ada penyimpanan di sini, men. Tuh. Dan ini lumayan gede. Jadi mobil bisa lebih rapi gitu, karena kalau banyak perintilan yang ditaruh-taruh gitu jadi kelihatan nggak oke gitu. Nah, ini pelipatannya 50-50. Kalau dilipat dia rata lantai. Wah, keganjel sama bangku depannya, nggak usah lah. Udah lah, pokoknya lo pasti udah tahu di rata lantai, karena sebenarnya secara dimensi, secara bentuk dan lain-lain juga masih belum ada perbedaan ya sama yang tipe yang tahun sebelumnya. Yang berbeda sekarang adalah harganya. Tapi menurut gua dengan diskon potongan harga yang ditawarkan sama Om Sandi, kayaknya bisa lebih worth it lagi. Jadi daripada kita penasaran, sebaiknya kita tanya aja langsung sama Om Sandi, biar kita tahu. Yuk. Nah guys, tadi kan kita mau tanya nih, yang menurut gua nih mobil worth it. Siapa tahu setelah nanya sama ahlinya, sama yang punya promonya jadi lebih worth it lagi.
kita langsung aja nanya sama Om Sandi. Halo Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Oke, alhamdulillah. Jadi ya. gue sama teman-teman nih yang nonton lagi menunggu promo yang sensasional. Lu punya promo apa lagi nih Om untuk mobil XL7 nih? Oke, siap. Buat teman-teman informatif nih. Nah, kebetulan memang di belakang kita ini Om ya, ini kan NIK 2023 Om ya. Iya. NIK 2023 yang memang kondisinya masih fresh banget Om. Ya, baru ngangkat dari penggorengan lah ya. Betul, baru naik dari penggorengan. Jadi buat teman-teman informatif nih jangan khawatir. Terus masih berminyak nih. terus. Jangan khawatir nih sama program-programnya yang memang belum bisa move on dari program akhir tahun Om. Iya kan kemarin Kayak gitu, gila betul. banget. Program akhir tahun kan tuh gila banget ya. Gila banget. Kita bisa bikin lebih agak gila sedikit sih Om. Belum Wah. gila banget, tapi Oke. gilanya masih sedikit. Nah ini yang gue suka dari ini. Nah, jadi untuk NIK 2023 ini kita udah start cashback itu mulai dari up to 25 juta Om. Ntar dulu. Bedanya tipis Unit banget. 2023 nih. 2023 bukan 2022 loh Om. Cashbacknya segitu. Cashbacknya udah up to 25 juta. Selisihnya cuman beda dikit banget Om sama yang kemarin Om. Tadi kan Om Matnun juga sudah menjelaskan fitur dari tipe beta ini sama tipe alpha perbedaannya sangat tipis ya. Maksudnya dari aksesorisnya Om Iya, ya. iya. Jadi kalau yang mau beli sama Sandi jangan khawatir kalau memang mau memilih tipe tengah untuk mendapatkan aksesoris yang ada di tipe atas, call in Sandi aja langsung Om. Waduh. Sandi siapin untuk aksesorisnya. Nah, jadi gua Kayak kasih gitu. kesimpulan nih gini ya. Kalau lu beli sama Om Sandi, lu beli yang tipe tengah nih, tipe Betul. beta, lu bisa dapetin tipe alpha. Nah, itu dia. Gila. Dengan harga tipe beta Om. Wah, gila. Kayak gitu. Gila. Itu promo ini jujur ya? Gua Ya baru jujur denger dong, dari lu nih. jujur Gua pasti. baru dengar dari lu nih kayak Pasti gitu. jujur. Boleh nanti saya buatkan juga testimoni dari yang sudah dapat juga Om. Oh, udah pernah? Sudah pernah, bukan 1-2 orang doang Om. Jadi banyak juga memang konsumen kita yang memang pilih tipe beta, tetapi dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari tipe alpha. Seperti itu. Nah, terus Om, kalau yang mau kredit nih, Nah, DP-nya main berapaan sih Om? untuk NIK 2023 ini Rata-rata aja ya, rata-rata ya. kira-kira. Untuk start DP kita mulai dari 10 jutaan sih Om. 10 juta bisa? 10 juta. Kita start DP dari Yang ini mulai. kan? Betul. Dari yang ini Iya, untuk iya. angsurannya di angka 5,8 jutaan selama 5 tahun. Nah, terus kalau ada nih yang memang dia belum pernah coba mobil ini, ada test drive-nya ya? Oh pasti. Jadi buat teman-teman informatif, bila mana yang ingin merasakan dulu nih unit dari tes XL7 kita, nanti boleh hubungi Sandi aja. Nanti boleh di share log lokasi rumahnya atau lokasi kantor atau tempat nongkrong Om. Nanti Sandi bawakan unit test drive-nya. Dia nggak harus kesini ya? Nggak harus. Tapi kalau mau main ke sini pun boleh. Nah, selain mobil XL7 nih, mungkin ada teman-teman yang mau beli yang saudaranya mungkin R3 atau yang lain gimana Om? Nah. Ada promo juga nggak? Betul banget. Nah, untuk R3 juga untuk NIK 2023 ya. NIK 2023 R3 itu dengan XL7 sebenarnya dia sih programnya nggak jauh-jauh beda Om. Programnya sama, untuk cashbacknya up to 25 juta juga. Segitu juga? Segitu juga, betul banget. Nah, terus kan di Suzuki nih nggak cuma mobil CKD ya atau rakitan Indonesia Betul, ya. Om. Ada juga mobil-mobil build up tuh. Benar Apa banget. kabar tuh dia? Oke, nah untuk mobil build up kita kebetulan banget nih Om. Untuk di NIK 2022-nya kita masih ready Om. Khususnya tipe S-Cross Ya. sama tipe Ignis. Kalau Baleno kita masih ready 2022, tapi hanya untuk tipe manual aja. Seperti itu. Oh, Nggak tahu kan Om kalau NIK 2022 diskonnya? wah. Wow. Tidak usah disebutkan. Tapi dari gestur kita aja udah tahu lah ya berapa. Ada lagi Om. Apa? Yang pastinya mobil komersil. Apa tuh? Mobil komersil Pick itu up. pickup. Wah. Rajanya pickup dong Om, kalau Rajanya pick Suzuki up. seperti itu kan. Yang tadinya di NIK 2022 itu DP-nya bisa under 5 juta Om. Ini lebih menarik lagi Om. Untuk pickup NIK 2023 DP-nya suka-suka Om. Bingung nggak Om? Bingung. Bingung kan? Bingung, Saya aja bingung Om. Nah, terus gimana nih Om? Biar nggak bingung. Biar nggak Tanya bingung, aja. tanya langsung. Hubungi Sandi, telepon, WA, siap melayani. Yang pasti itu tadi tuh DP-nya suka-suka. Suka-suka Karena bahasa DP-nya. kalau dia DP-nya terserah lo. Terserah lo, ya kan, Oke. tinggal pilih aja. Kadang-kadang nih kalau orang mau kredit ada permasalahan yang dagdikduk satu Om. Siap. Data. Nah, kalau untuk data itu nggak perlu khawatir, kita akan maksimalin 100% Om. Kayak Oke. gitu. Tapi memang kan kalau by data itu kan kita ngelihat dari kondisi datanya. Masuknya itu untuk di DP di angka berapa persen, Oh seperti iya. itu. Jadi sebenarnya apapun datanya betul, ada solusinya. ada solusinya. Betul. Kalau teman-teman ada niat
pengen beli apa, atau mau nanya-nanya dulu juga Betul. nggak apa-apa, boleh kontak langsung Om Sandi, Boleh. nomornya ada di bawah, Boleh. boleh WA, boleh telepon 1 kali 25 jam ya. 24 jam setengah aja Om. Oh, jangan penuh ya. Setengah jamnya buat makan lah. Oke, yaudah. Lu boleh langsung kontak Om Sandi, pasti nanti direspon, nggak usah malu-malu. Yang nanya-nanya dulu juga boleh. Boleh, yang mau nanya-nanya Sandi juga boleh di telepon atau WA di 0812 1300 4656, atau yang mau cek Instagram Sandi nih Om, yang mau lihat katalog-katalog. Oh iya, katalog ya penting. Betul, katalog-katalog dari Suzuki kita itu ada di @suzukitrada_id Om. Nah, itu lengkap tuh ya gambar. Lengkap Om, mau mobilnya. gambar apa aja, yang penting jangan gambar trubus aja sih Om. Oke, ada lagi nggak Om? Cukup sih. Cukup ya? Ya, udahlah pokoknya gitu aja. Gua nggak mau ngomong panjang lebar, lu bisa langsung kontak Om Sandi aja. Oke, makasih banyak Om ya. Siap Om, sama-sama Om. Kita lanjut lagi ya. Aduh. Duh. Tenggorokan gua agak gatel nih. Nah, biar nggak gatel, lu coba garuk-garuk aja. Joknya udah ada kulit-kulitnya di bagian samping. Konsepnya semi bucket dengan headrest yang lumayan gede, jadi proper juga untuk nopang kepala. Jadi menurut gua kalau ngomongin nyaman, ini nyaman sih. Terus pengaturannya juga lengkap sih. Ada sliding, ada reclining, dan ada apa ya, high adjuster nih yang paling penting. Biar kita lebih leluasa untuk ngelihat depan mobil, samping, belakang, jadi pandangan kita nggak terhalang apapun. Terus bagian sini nih pintu door trim ini emang plastik-plastik, tapi di bagian sini ada tambahan apa ya namanya, carbonize gitu ya, dengan list silver. Mewah sih menurut gua. Di bagian sikunya pun dia ada bahan fabric itu, jadi lumayan empuk. Untuk di bagian depan setirnya dia sudah flat bottom. Terus ada steering switch juga nih di sebelah kiri untuk ngatur audio. Jadi menurut gua sudah bagus. Ada Bluetooth dan teleponi juga. Pengaturannya ya tilt, tilt doang ya, tapi nggak ada masalah lah tilt mah. Karena pengaturan joknya sudah bisa maju mundur, naik turun, jadi pengaturan setir yang tidak sampai teleskopik pun sebenarnya masih cukup bikin kita berkendara dengan ergonomis. Terus bagian kanannya sini ada smart stop button, jadi ya tadi gue bilang ya, keyless. Ya ini dia. Ini kuncinya begini, jadi udah nggak colok-colokan. Terus ini ada untuk matiin vehicle stability control. Apa ya kalau di Suzuki namanya apa men? Electronic Stability Program. Terus ini ada manual leveling. Nah ini lumayan penting juga nih sebenarnya. Jadi kalau lu bawa mobil, takutnya lampunya terlalu tinggi ganggu orang, terlalu rendah nggak terlalu bagus gitu menyinari jalanan, apalagi menyinari masa depan. Ini bisa diatur nih naik turunnya. Nice, bagus menurut gua. Speedometernya juga di bagian tengah, MID-nya lumayan gede sih. Nah itu ada average fuel economy, dia bensin yang ekonomi. Enggak, dia tuh ada konsumsi bahan bakar rata-rata tuh kita ketahuan berapa, ada trip A, trip B. Bahkan nanti untuk pengaturan, bukan pengaturan ya, kayak animasi lah dari power torsinya tuh ada, kita bisa lihat akselerasi dan pengereman juga. Dan ini audionya juga udah lengkap, dia ada apa nih? Ada radio. Nah, ada radio, USB video, Bluetooth musik, ada Carbit Link. Dia tuh buat mengkoneksikan handphone lah. Meledak Carbit. Enggak dong. Dia untuk mengkoneksikan antara handphone dan Carbit. Enggak juga. Handphone dan audionya, jadi bisa dikoneksikan lah gitu ya. Ke bawah sini ada hazard, terus ini untuk AC-nya dia sudah auto dan sudah digital ya. Jadi mengoperasikannya mudah, tampilan juga jadi lebih bagus gitu. Ke bagian bawah ada ini nih, power outlet. Terus ada laci penyimpanan terbuka, terus ada cup holder juga yang ini menarik menurut gua karena dia terkoneksi sama AC. Jadi kalau lu naruh minuman dingin bisa nih di sini, bisa naruh 2. Ini untuk tuas transmisi otomatis, handbrake mechanical. Sini ini ada glove box nih yang nggak gede, sebenarnya kecil, tapi fungsinya yang enak menurut gue ini bisa dipanjangin tuh buat sebagai armrest. Ke bagian mana lagi men? Sini atas nih. Oh sini nggak ada hand grip, sebelah kiri ada, tapi ini ada sun visor kiri dan kanan, kacanya dari sebelah kiri, lampu kabin masih kuning kayak partai. Waduh, jangan dibahas itu mah. Ini ada ada kaca tengah apa spion tengah men? Spion tengah. Ya betul. Oke, sekarang coba kita ke baris kedua men. Oke, untuk para keluarga Indonesia, gue kayak acara masak-memasak ya.
Ini baris keduanya nih dari XL7 Beta yang di tengah-tengah. Walaupun dia bukan yang paling tinggi, tapi menurut gue lumayan mewah ya. Joknya juga sudah bagus, ada combine dari bahan fabric dan kulit. Di bagian tengahnya sini ini bisa buat armrest juga kalau dipakai berdua. Kalau pakai bertiga juga bisa, dia tetap bisa duduk di sini dengan ada 3 seat belt juga, ada ISOFIX juga. Jadi kalau lo bawa car seat, lo punya baby, bisa nih aman gitu karena ada cantolannya pasti. Ini benar-benar didesain untuk keluarga Indonesia. Nah ini apa namanya, AC-nya sudah double blower, jadi belakang dijamin juga bisa kedinginan. Ini door trimnya plastik, cuman di bagian tangan sikus ini tetap ada bahan fabric ya, jadi tetap bisa empuk. Ini handle pintunya chrome. Ke bagian bawah ada cup holder juga. Terus di sini ada speaker. Nah ini ada jok pocket kiri dan kanan lengkap ya. Sini ada power outlet. Terus ada buat naruh handphone juga di sini. Dan lantainya dia apa namanya, flat ya. Adapun sedikit gundukan sini tapi nggak terlalu berarti lah ya. Tapi segini sih menurut gue bisa dibilang flat. Jadi duduk di tengah nih dia naruh kakinya juga lumayan nyaman gitu. Dia bisa diatur juga nih. Majunya juga lumayan jauh. Jadi lu benar-benar bisa berkompromi dengan yang baris ketiga. Karena baris ketiga kalau lu mundur banget dia pasti sempit banget lah ya. Jadi lu harus agak diatur-atur lah. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang baris kedua gue nggak usah masuk sana karena pasti dimensinya masih sama dan lo juga pasti udah tahu semua. Dia untuk 2 orang, jadi total nih mobil kalau penumpangnya maksimal bisa sampai 7 orang. Dia lengkap juga, ada seat beltnya, ada headrest, terus masih bisa diatur juga mundurin sandarannya ya biar agak ngejengkang gitu. Apa ya bahasanya? Nyender. Kalau gue kayaknya sih prefer yang ini ya men. Nanti kalau kurang-kurang dikit mah pengen di upgrade mah kayaknya bisa aja sih ya. Bisa. Oke, kayaknya udah deh. Sekarang kita keluar lagi. Aduh. Nah keluarga Indonesia tadi pakai child lock. Ada yang belum tahu child lock nggak? Nih takutnya ada yang belum tahu nih. Ini adalah pengaturan kalau lo punya anak kecil yang udah mulai barbar, sering keluar masuk mobil sendirian tuh, itunya dikunci aja. Jadi dia nggak bisa buka pintu dari bagian dalam. Aman lah. Nah, tadi udah kita review semua nih bagian depan, samping, belakang, dalam, semuanya udah kita review. Promonya kita udah tanya sama Om Sandi. Menurut gue sih jadi lebih worth it lagi. Padahal sebelum dia ngomongin promo nih mobil udah gue anggap worth it. Setelah dia ngomong lebih worth it lagi. Jadi kalau lo punya duit yang, gue nggak bilang duit lo pas-pasan ya. Maksudnya mungkin lo ada anggaran buat yang lain lagi. Untuk mobil keluarga, lo cari SUV bisa muat 7 orang dan lo keluarga yang bahagia, woy. Nggak bahagia juga nggak apa-apa, beli aja ya. Itu nggak masuk kategori lah. Lu silakan beli ini mobil XL7 Beta. Nanti tanya aja langsung Om Sandi, boleh WA, boleh telepon. Pokoknya nanti di komen sama dia, lu minta tambahan apa, lu ngobrol aja lah sama dia. Pelayanannya bagus, excellent. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, ditekan loncengnya, di komen sebanyak-banyaknya. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.